Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya ingin bicara tentang masalah cinta. Kalau ngomongin cinta rasanya deg-degan aja udah. Tapi yang kita bicarakan cinta masalah ini tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta adalah satu anugerah. Cuman kadangkala manusia itu sendiri, bahkan kita pribadi, menyalahgunakan arti cinta. Bener, ngaku dah. Kita lebih terlalu cinta kepada dunia. Kita lebih cinta kepada urusan-urusan yang jelas di mata kita, yang ada di hadapan kita. Kita nggak memikirkan cinta yang menghasilkan tentang gimana kelanjutan kita nanti di sono, no? Di mana? Di sono. Nah, kalau kita bicara masalah cinta, nih resepsi daripada cinta yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wah. Ini katakan kul, kalimatnya kul, bukan yakul, bukan minuman. Kul, katakan kalau memang kita itu cinta kepada Allah. Kalau kita ambil contoh cinta sama orang yang kita demenin nih, kita ngeliat, jangankan ngeliat mukanya, ngeliat genteng rumahnya aja kita udah resep, ngeliat depan rumahnya kita udah demen. Padahal belum tentu tuh orang yang kita demenin ada di dalam. Cuma karena ada rasa cinta, menggebu hati kita. Disebut namanya bergetar hati kita. Misalnya kita demen sama siapa kira-kira ya? Sarinem lah. Inem lah. Ya maaf Nem, kalau yang namanya Inem, maaf, ini hanya rekayasa ya. Tapi mudah-mudahan Inem banyak yang demenin. Jadi ada yang nyebut nama Inem nih, perempuan kekasih yang kita demenin. Inem namanya. Disebut, buat senang kita, bangga kita, suka kita, bahkan kita pengen senantiasa setiap saat waktu yang berlalu itu selalu mendengar nama orang yang kita cintai. Inem, mau ngapa-ngapain Inem, lihat ini Inem, pengen makan, ingat, ada lagu dangdutnya itu kalau nggak salah. Mau makan, ingat si Inem. Mau tidur, ingat si Inem. Ya. Jadi ngapa-ngapain Inem. Kenapa? Ada dasar cinta di hati kita. Ini lisan kita. Mau ngapa-ngapain kita hubungan dengan orang kekasih. Ketika mendapat suatu keberhasilan, kita anggap bahwa kekasih kita lah yang punya peran serta dalam itu. Ketika kita mengalami kegagalan, kita butuh perhatian, butuh daripada kasih sayang orang yang kita cintai itu. Itulah definisi cinta kita. Tapi kenapa definisi cinta itu kita terapkan kepada makhluknya Allah, tidak kita terapkan kepada Allah yang Maha Pencipta, yang wajib kita cintai? Kan salah kita. Kita membelakangi Allah buat urusan ini. Jadi kita udah nggak peduli lagi dah sama urusan akhirat kita. Makanya dikatakan hamud dunya julmatun fi qalbi wa hamul akhirah fi nuril qalbi. Kita kalau sudah terlalu cinta kepada urusan dunia, hati kita bakalan gelap, mati. Tapi kalau kita cinta kepada akhirat, Allah akan nerangin hati kita. Kenapa cinta geget? Kita juga sama, makhluk yang normal. Fitrah kita mempunyai rasa cinta, tapi jangan sampai rasa cinta kepada urusan dunia menjadi budak buat kita. Gitu. Dikit-dikit, nih kalau orang lagi jatuh cinta nih, malam bangun. Kalau zaman dulu sih belum ada handphone nih, nulis surat. Suratnya itu kertasnya yang bolong-bolong, wangi, ada gambarnya, itu kertas apa namanya?
Iya. Padahal malam-malam nih padahal masih ngantuk, capek. Nah terus nulis surat dah malam-malam pakai pulpen. Ya, wahai inemku sayang, aku terbangun di malam hari. Aku rindu padamu, wajahmu selalu terbayang. Tuh cinta tuh. Lah belum nyuci bangun malam, mendusin jam 1 jam 2 ditulis. Dulu namanya diare ya. Ngungkapin dia perasaannya di diare ditulis tuh. Wahai inem, kau sungguh sangat mengganggu kehidupanku. Tidurku tak nyenyak, banyak nyamuk. Apalagi utang banyak, bikinan susah tidur. Ini cinta nih. Seakan-akan ini dia wanita si inem ini dah. Pokoknya inem dah, pokoknya mohon maaf nih punya inem nih. Seakan-akan inem ini udah hal yang paling udah nggak ada lagi wanita yang lain. Padahal kita nggak pernah tahu ini orang yang kita cintai si inem ini nih belum tentu jadi jodoh kita. Belum tentu dia itu bakal menjadi istri kita. Karena apa? Masalah jodoh adalah mysterious problem. Inilah penyakit pemuda zaman sekarang. Adik-adik kita, saudara-saudara kita penyakitnya sekarang ini. Ketika udah cinta udah nggak ada lagi yang lain udah. Pokoknya udah demen banget. Padahal tahap cinta mereka masih dalam batas keharuman. Karena apa? Belum muhrim. Iya, dia nggak mengerti bahwasanya apa yang dia cintai itu belum tentu yang terbaik buat dia. Oh pokoknya dia pikir inem itu udah atu-atu kan masih banyak inem-inem yang lain, inem ya. Iya masih banyak inem-inem yang lain. Iya saya pribadi juga waktu dulu pernah rasain galau, nggak ada lau bukan. Maksudnya merasain gelisah kehidupan kita karena apa? Cinta. Karena apa? Kita terlalu dipermil. Kita terlalu menjadi budak untuk urusan cinta itu. Salahnya cinta kita kepada urusan dunia, termasuk urusan masalah orang yang kita cintai, abang ataupun neng yang kita sayangin. Tapi sama Allah kita kayaknya biasa-biasa aja. Lisan kita ngomong cinta, tapi hati dan tingkah laku kita jauh daripada menjelaskan kita itu cinta kepada Allah. Lah kan ketika kita sekarang ada handphone nih, zaman sekarang kita pada punya alat apa namanya itu? Handphone apa sih namanya? Handphone, HP, alat telekomunikasi. Ketika yang SMS, ketika yang nelpon pacar kita, buru kita. Bahkan mungkin kita lagi di belakang nih, handphone ada di depan, buru kita lah dengar suara HP kita bunyi. Denonet begitu bunyinya. Denonet. Wah bubur kita, handphone gue bunyi nih. Lari kita, cepet bener, samperin HP. Halo say, pas dilihat iya nama doi. Diangkat, halo say, kenapa say? Maaf tadi aku di belakang, maaf ya, angkat agak terlalu lama. Saking nggak mau menyinggung perasaan orang yang dicintai. Padahal cuma persekian detik ia mengangkat teleponnya agak terlambat karena dia ada di belakang, sedangkan handphone ada di meja depan. Minta maaf kita, maaf ini ya sebentar. Iya, ada apa, perlu apa? Ya, oh minta ini. Wah bubur kita, belum mandi nggak masalah, cuci muka berangkat koboi. Apa? Karena cewek ataupun orang yang kita sayangin memanggil kita, membutuhkan kita. Tapi kenapa ketika kita Allah yang memanggil, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kita, manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya azan antara dan qomat sudah dikumandangkan, belum pada ngumpul. Ntar aja, masih capek, istirahat dulu, makan dulu, segala macam. Padahal yang memanggil adalah Allah. Padahal yang nyuruh kita ibadah Allah, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta bahkan miliaran nikmat Allah berikan kepada kita dari alam ruh, alam rahim sampai alam dunia, belum lagi nikmat-nikmat yang luar biasa. Tapi kenapa ketika Allah yang manggil kita, kita enggan, kita ogah, padahal lisan kita ngomong kalau kita cinta sama Allah, lisan kita bicara kalau kita itu mahabbah sama Allah, taat kepada Allah. Bahkan dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Mana sesungguhnya sholatku, ibadahku, semua itu aku persembahkan kepada Allah. Mana sewot lah. Bukan apa-apa. Kita udah janji. Kadang-kadang sholat kita nggak khusus, ibadah kita anggap mainan. Kalau seharusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kita ganti. Ya, inna susuki wa yamaha. Lah, mendagang motor. Lah, inilah kita, janji kita sama Allah ketika kita ada di alam ruh, mau lahir ke alam dunia, mau masuk ke alam rahim, kita berjanji, ya Allah, aku berjanji sesungguhnya Engkaulah Tuhanku dan Muhammad adalah utusanmu, janji kita. Padahal mana lisan kita doang. Makanya ketika kita lahir ke dunia takut, kita nangis anak bayi. Karena apa? Takut dengan janjinya kepada Allah. Dan kenyataannya di alam dunia kita terlena. Nah, kalau begini urusannya, kalau ngeliat anak-anak muda zaman sekarang, kita gedeg bener. Wow, pengen buat kesehatan, wah pukul-pukul. Gimana? Apa-apaan ngadu di Facebook. Ya, gue juga punya si Jaka Sembung. Jaka Sembung juga punya Facebook. Punya. Buat apa? Kita ngurusin kawan-kawan saudara kita yang menyimpang. Masa curhat di Facebook? Ngomong doa di Facebook. Ya Allah, apa ya? Pokoknya doa lah dia minta sama Allah. Lah doa sama Allah pakai email. Allah punya Facebook. Pengen apa tujuannya nulis di Facebook doa? Bahkan di Facebook dia berbicara tentang keagamaan. Dia bicaranya sholat tahajud dulu yuk, baca Quran dulu yuk, baca Quran. Inilah pergi pengajian dulu. Untuk apa? Apakah itu termasuk kesombongan buat kita biar semua orang tahu kalau kita orang ahli ibadah? Tujuan adanya jejaring sosial Facebook itu untuk mempererat silaturahmi. Tapi kenyataannya apa? Lebih banyak 90% mudaratnya yang tidak manfaatnya. Karena apa? Masalah terjadi adanya perselingkuhan, ketemu dengan cinta-cinta yang lama. Akhirnya walaupun sudah masing-masing punya rumah tangga, akhirnya apa? Janjian, terjadilah perselingkuhan. Bahkan dari nggak kenal menjadi kenal, janjian, akhirnya terjadi satu pemerkosaan. Banyak kan kita lihat di media-media televisi, di media cetak, kabar-kabar tentang itu semua. Akibat apa? Inilah kemudaratan kita, tidak bisa memanfaatkan yang ada dengan baik. Timbul gambar-gambar porno di internet. Semua yang bisa buka, yang muda, mau yang tua, yang di bawah umur, bebas. Cuman apa? Kalau pakai modem, paket bulanan segala macam, ada harian, ada mingguan, nggak seberapa harganya, dia bisa membuka link apa aja, situs-situs apa aja. Ini kan bobrok moral kita, bobrok saudara kita, adik-adik kita, harapan pemuda. Nggak lepas kemungkinan 15 tahun ke depan bobrok Islam itu hancur. Dengan sebab apa? Orang Islam sendiri tidak mempunyai bibit-bibit yang untuk bisa menjadi seorang ulama, menjadi seorang dai, ataupun menjadi imam buat dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah tidak bisa menjadi imam dalam dirinya sendiri karena tontonannya hal-hal yang semacam itu. Yang dilihat hidup-hidup yang penuh dengan glamor, yang dilihat bukan lagi berbau agama, yang dilihat adalah masalah modeling, modis segala macam, yang diikuti dari budaya barat bukan lagi dari budaya timur, yang hingga membuat kita adalah budaya-budaya Islam itu sudah dianggap kuno, ketinggalan zaman. Sedih kita. Yang kita ikutin siapa? Artis-artis terkenal, baik yang ada dalam negeri maupun yang dari luar negeri, yang pola pakaiannya itu membuka aurat. Tapi kenapa kita itu nggak bisa mengikuti Rasulullah, dan juga kita bisa mengikuti Siti Khadijah, Siti Fatimah segala macam. Makanya kita harus mestinya nih buat orang-orang yang punya inem-inem di mana aja, maksudnya yang punya pacar, yang punya demenan, jaga dah.
Iya, silahkan kita mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, tapi jangan lupakan bahwasanya kita masih punya kehidupan yang akan datang dan ini bukan satu. Makanya jaga sembuh nonton film, mudah-mudahan kali ini bisa nyambung. Iya Nam. Iya, bukan begitu kan? Ya, makanya yang penting kita satu inti daripada pembicaraan pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena apabila sudah ada dalam diri seseorang cinta kepada Allah, maka akan merasakan lezat dan manisnya iman. Ketika kita sudah merasakan lezat dan manisnya iman, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, walaupun itu agak pahit dan berat kita lalui, cuman karena ada rasanya cinta dan mahabbah kepada Allah, akan semua menjadi ringan dan akan bisa kita nikmati itu semua. Terima kasih, mudah-mudahan kesempatan ini membawa keberkahan buat kita dan membawa hasanah serta menambah ilmu kita agar senantiasa kita bisa amalkan buat kehidupan kita. Jangan pernah kita mengadu kepada selain Allah, apalagi pada Facebook, Twitter ataupun hal yang lain pun, tapi mengadulah kepada Allah yang maha menciptakan kita, yang maha memberi kita, yang maha menghilangkan kegelisahan kita. Jangan pernah kita mengadu kepada manusia, karena manusia hanyalah utusan Allah juga yang tentunya masih banyak sesuatu hal yang bisa menyimpang ataupun tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Pahami diri kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah dan kemana kita akan kembali. Insya Allah kita akan menjadi insan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.